Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia dari era prakemerdekaan sampai era reformasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khairul Ihza sebagai moderator dan inilah teman saya sebagai pemateri. Saya Restu Afnia Amaliah dengan NIM 2021211098 sebagai pemateri pertama. Saya Anggunita Windiana Putri, NIM 20212211071 sebagai pemateri 2. Oke, baik. Kita langsung masuk ke materi yang akan dibahas, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia mulai dari era pra-kemerdekaan sampai era reformasi. Nah, di sini disebutkan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan merdeka. Dengan rinci, Sunoto menunjukkan fakta historis. Di antaranya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, bahwa di Indonesia tidak pernah ada putusan-putusan orang percaya kepada Tuhan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia. 3. Persatuan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-ciri guyup, rukun, bersatu, dan kekeluargaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Nah, setelah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 8 Agustus 1945, maka nilai-nilai kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan kepada Pancasila. Namun, pada kenyataannya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila telah dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita praktekkan hingga saat ini. Sampai pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar oleh Mr. Muhammad Yamin yang dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Kemudian Pancasila pada era kemerdekaan. Pada era ini, bangsa Indonesia mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi yang pada waktu itu Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaan. Selanjutnya, pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin, yang pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik, yang pada akhirnya sistem ini seakan-akan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pada tahun 1998, pemerintahan Presiden Soeharto akhirnya berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi hingga hari ini.
Setelah era kemerdekaan, selanjutnya ada era Orde Lama, yaitu di mana Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan Azimat Revolusi Bangsa, dan pudar untuk pertama kalinya pada akhir 2 dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan, yang pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Setelah ditetapkan kembali berlakunya undang-undang, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya. Nah, yang dinamakan demokrasi terpimpin yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti sila keempat pada Pancasila. Tetapi demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, dan bahkan terkenal menyimpang, di mana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan, sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi makin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G30 SPKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Dan untuk yang keempat yaitu Orde Baru. Orde Baru yaitu sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Presiden Soekarno. Sedangkan lahirnya Orde Baru ini ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah pada 11 Maret 1966. Pada masa itu, demokrasi terpimpin ditinggalkan dan orang-orang menyebutnya sebagai demokrasi konstitusional atau realisasi demokrasi Pancasila yang sesungguhnya. Kemudian, masa Orde Baru ini berlangsung cukup lama, yaitu dari tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program-program, di antaranya pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Kemudian, Orde Baru ini berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Tetapi implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai, dan Pancasila ini ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintahan atau presiden, serta tertutup bagi tafsiran lain. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila ini sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila, di antaranya ada melalui ajaran P4 tadi yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan atau seminar. Kemudian ada asa tunggal, yaitu Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila. Selanjutnya, stabilisasi, yaitu Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintahan. Selain itu, Presiden juga memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuan. Dalam pemerintahannya,
Pak Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila yang diterapkan demokrasi sentralistik atau demokrasi yang berpusat pada pemerintahan. Penyelewengan yang lain juga banyak, diantaranya ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. Tidak hanya itu, pada masa ini negara Indonesia juga mengalami krisis moneter yang disebabkan oleh keuangan negara yang tidak stabil dan banyaknya hutang kepada pihak negara asing. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan dan pelanggaran HAM pun terjadi di mana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara itu sendiri. Ada lagi seperti terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter. Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis, pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus-menerus berkuasa. Berbagai lembaga kenegaraan pun tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya melayani keinginan pemerintah atau presiden. Kemudian ada terjadinya monopoli penafsiran Pancasila. Pancasila ini ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya. Kemudian ada pembatasan hak-hak politik rakyat seperti hak berserikat, hak berkumpul, dan hak berpendapat. Dan yang terakhir ada pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. Jadi di sini kekuasaan kehakiman tidak merdeka. Kemudian syarat terjadinya reformasi, di antaranya terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan kehidupan di bidang ketatanegaraan. Dua, yaitu pemerintah telah menggunakan kewenangannya secara otoriter di luar etika kenegaraan. Semakin melemahnya kondisi kehidupan ekonomi seluruh warga masyarakat bangsa, krisis yang berkepanjangan dan terus-menerus. Kemudian perlu langkah-langkah penyelamatan dalam segenap bidang kehidupan. Kemudian reformasi harus menggunakan landasan kerohanian berupa falsafah dasar negara Indonesia. Dampak positif reformasi diantaranya kebebasan akademis, kebebasan berorganisasi, dan lain-lain. Masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa, mulai sadar dan memiliki serta dapat memperjuangkan politik mereka yang benar-benar dapat membawa ke arah perubahan yang positif. Kemudian untuk dampak negatif reformasi, diantaranya terjadi ketidakharmonisan yang mengaruh pada disintegrasi, timbulnya kekuasaan baru, rasionalitas dan objektivitas, dan munculnya pemerintah yang sentralistis. Pemerintah sentralistis inilah yang di masa lalu menutup proses demokrasi dan sebaliknya, yaitu membuka peluang kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pancasila di era reformasi. Pancasila pada era reformasi ini pada awalnya memang tidak nampak suatu dampak negatif yang berarti. Namun ternyata semakin hari dampaknya semakin terasa dan berdampak sangat fatal. Kesimpulannya, Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa-peristiwa berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia berlaku dengan melewati suatu proses waktu yang sangat panjang. Dalam proses waktu yang panjang itu dapat dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan
mohon dibetulkan, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.